Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Sri Mulyani SPT MP selaku dosen pembimbing. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Yoyo Budi Pramono SPT MP dan Ibu Bakti Esta Sekiani SPT MSc selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Antika Febi Pratiwi, NIM 230201171120019, S1 Teknologi Pangan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya yang berjudul Pengendalian Mutu Proses Pengolahan Teh Hitam di Unit Perkebunan Tambi, PT Perkebunan Teh Tambi, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Latar belakang. Indonesia merupakan negara penghasil dan pengekspor teh terbesar setelah Vietnam, Cina, Sri Lanka, dan Kenya. Berdasarkan proses produksinya di Indonesia, teh terbagi menjadi 3, yaitu teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. PT Perkebunan Teh Tambi merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang mengolah teh hitam dan telah mengekspor ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan Australia. Teh merupakan olahan pangan yang cukup populer di semua kalangan. Teh juga dapat disebut sebagai pangan fungsional karena di dalam teh banyak memiliki kandungan senyawa kimia yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Salah satunya yaitu katekin. Pada industri pangan, pengendalian mutu memegang peran penting, karena dengan adanya pengendalian mutu, maka dapat menciptakan produk yang memiliki kualitas terbaik. Pengendalian mutu dapat dilakukan mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap untuk didistribusikan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dilaksanakannya praktek kerja lapangan yaitu untuk mengetahui secara langsung pengendalian mutu proses pengolahan teh hitam yang ada di Unit Perkebunan Tambi, PT Perkebunan Teh Tambi, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Adapun manfaat dari praktek kerja lapangan yaitu materi dan metode. Praktek kerja lapangan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari sampai dengan 15 Februari 2020 di Unit Perkebunan Tambi, PT Perkebunan Teh Tambi, Desa Tegalrejo, Kelurahan Sigedang, Kecamatan Kejajan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Materi yang diamati dalam praktek kerja lapangan yaitu seluruh proses produksi yang terkait dengan pengendalian mutu proses pengolahan teh hitam di Unit Perkebunan Tambi, PT Perkebunan Teh Tambi, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam praktek kerja lapangan yaitu dengan melakukan observasi dan pengamatan secara langsung, wawancara dan diskusi, dokumentasi kegiatan, serta studi pustaka. Sejarah perusahaan. Pada tahun 1865, PT Perkebunan Teh Tambi merupakan salah satu perusahaan teh milik Belanda yang dikelola di Indonesia oleh M.P. John Pitt. Pada tahun 1880, perusahaan teh dibeli oleh Mr. M.P.T. van der Burg, H.W. Hall, dan E. Jacobson didirikan di Wonosobo. Pada tahun 1945, perusahaan diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan pekerjanya diangkat menjadi pegawai perusahaan perkebunan negara. Pada tahun 1950, keputusan konferensi meja bundar menetapkan bahwa perusahaan diserahkan kembali kepada Belanda. Pada tahun 1954, perusahaan teh dijual kepada NPX PPN Sindoro Sumbing. Dan pada tahun 1957, NPX PPN Sindoro Sumbing bekerja sama dengan pemerintah daerah Wonosobo untuk mendirikan perusahaan baru kembali. Dan pada tahun 1958, perusahaan tersebut telah resmi diberi nama PT Perkebunan Teh Tambi. Pada tahun 2010, saham perusahaan dibeli oleh PT Indo Global Galang Panitra. Dan sekarang PT Perkebunan Teh Tambi telah mendirikan agroindustri perkebunan teh. Pengendalian mutu bahan baku. Pengendalian mutu bahan baku di Unit Perkebunan Tambi dapat meliputi pemetikan pucuk daun teh dan penerimaan pucuk daun teh di pabrik. Pemetikan pucuk daun teh di Unit Perkebunan Tambi dilakukan pada 4 blok kebun, yaitu blok tanah hijau, blok Panama, blok taman, dan blok pemandangan. Yang menjadi critical control point pada pemetikan pucuk daun teh yaitu waktu pemetikan pucuk daun teh, pengisian waring, penimbangan pucuk di kebun, dan pengangkutan pucuk. Penerimaan pucuk daun teh di pabrik. Penerimaan pucuk daun teh di pabrik terdapat 2 proses yaitu penimbangan dan pembongkaran pucuk.
Yang menjadi critical control point pada penerimaan pucuk daun teh di pabrik yaitu pembongkaran yang tertunda. Pengendalian mutu proses pengolahan. Proses pengolahan teh hitam di unit perkebunan kami dilakukan secara sistem ortodok. Tahapan proses pengolahan teh hitam di unit perkebunan Tambi dapat meliputi proses pelayuan, penggilingan, sortasi basah, oksidasi enzimatis, pengeringan, sortasi, dan pengepakan. Berikut adalah diagram alir proses pengolahan teh hitam di unit perkebunan Tambi. Proses pelayuan yang menjadi critical control point pada proses pelayuan yaitu 1. Waktu pelayuan. Pelayuan dilakukan dengan rentang waktu 16 sampai dengan 18 jam. Yang kedua, suhu ruang pelayuan. Ruang pelayuan memiliki suhu maksimal 27 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembapan relatif. Kelembapan relatif ruang pelayuan diukur menggunakan termometer Breuer dengan selisih suhu 2-4 derajat Celcius. Yang keempat, analisis petikan. Petikan pucuk teh di unit perkebunan Tambi menerapkan petikan kasar dan petikan halus dengan keseluruhan petikan memiliki presentasi analisis pucuk lebih dari 50%. Proses penggilingan dan sortasi basah. Yang menjadi critical control point pada proses penggilingan dan sortasi basah yaitu 1. Waktu penggilingan. Penggilingan pucuk daun teh dilakukan dengan mesin OTF selama 45 menit. Yang kedua, suhu ruang penggilingan. Suhu ruang penggilingan tidak boleh lebih dari 25 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembapan relatif. Kelembapan relatif ruang penggilingan di atas 90% diatur dengan humidifier dan misty cool. Yang keempat, suhu bubuk teh basah. Suhu bubuk teh basah dihasilkan dari sortasi basah memiliki suhu maksimal 32 derajat Celcius. Proses oksidasi enzimatis. Pada proses oksidasi enzimatis, bubuk teh mengalami kontak dengan oksigen sehingga menyebabkan senyawa katekin pada bubuk teh teroksidasi oleh enzim polifenol oksidase sehingga membentuk senyawa tearobikin dan teaflavin. Kedua senyawa tersebut akan menentukan warna, aroma, dan cita rasa pada teh. Yang menjadi critical control point pada proses oksidasi enzimatis yaitu 1. Waktu oksidasi enzimatis. Oksidasi enzimatis berlangsung selama 120 menit terhitung dari proses penggilingan mesin OTR. Yang kedua, suhu ruangan. Ruangan oksidasi enzimatis memiliki suhu maksimal 25 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembapan relatif. Kelembapan relatif ruang oksidasi enzimatis lebih dari 90%. Yang keempat, ketepatan waktu oksidasi enzimatis. Ketepatan waktu oksidasi enzimatis ini menjadi penentu under or over fermented bubuk teh. Ciri bubuk teh dengan ketepatan waktu oksidasi enzimatis yang baik memiliki warna bubuk teh merah tembaga dan memiliki aroma teh segar dan harum tidak masam. Proses pengeringan yang menjadi critical control point pada proses pengeringan yaitu 1. Waktu pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan rentang waktu 20-25 menit. Yang kedua, suhu inlet dan suhu outlet mesin dryer. Suhu inlet pada mesin dryer berkisar antara 95 sampai dengan 100 derajat Celcius, sedangkan suhu outlet berkisar antara 45 sampai 50 derajat Celcius. Yang ketiga, kecepatan perputaran dan ketebalan bubuk teh pada tray. Kecepatan perputaran dan ketebalan bubuk teh pada tray proses pengeringan berkaitan dengan suhu inlet dan outlet mesin dryer. Ciri bubuk teh matang dari proses pengeringan yaitu memiliki kadar air 3-4%, warna hitam coklat, mengeluarkan aroma tidak gosong atau wangi, dan apabila dipegang mengeluarkan bunyi keras. Proses sortasi. Pada tahap proses sortasi, menghasilkan bubuk teh dengan grade 1 atau mutu 1 yaitu PS, DPS, BOP, BOPF, TF, dan DAS. Yang menjadi critical control point pada proses sortasi yaitu 1. Ayakan mesh yang digunakan. 2. Suhu dan kelembapan ruang. Yang ketiga, proses sortasi itu sendiri. Proses sortasi bubuk teh dengan grade 1. Bubuk 1 hasil dari pengeringan akan menghasilkan bubuk teh jenis BOPG. Bubuk teh dengan jenis BOPG akan dilanjutkan pada mesin Winnower 2 dan dilanjutkan kembali pada mesin bubble tray akan menghasilkan bubuk teh jenis PS dan BPS. Bubuk halus hasil bubble tray akan dilanjutkan pada mesin flame 1. Kemudian, pada mesin flame 1 akan menghasilkan bubuk bahan BOP, BOPF, DAS, dan PF. Bahan BOP dan BOPF akan dilanjutkan pada mesin Winnower 2
dan dilanjutkan kembali pada mesin lain satu akan menghasilkan bubuk teh jenis BOP dan BOPF. Bahan DAS dan PF akan dilanjutkan pada mesin nomor 1. Kemudian dilanjutkan pada mesin lain 3 finishing dan akan menghasilkan bubuk teh dengan jenis DAS dan PF. Proses pengepakan dan pergudangan. Pada proses pengepakan dan pergudangan di unit perkebunan Tambi, terdapat proses pencampuran bubuk teh. Pencampuran bubuk teh dilakukan dengan dua metode, yaitu secara manual dan dengan menggunakan mesin. Yang menjadi critical control point pada proses pengepakan dan pergudangan yaitu 1. Penggunaan kemasan. Kemasan yang digunakan yaitu karung dan plastik, kemudian dijahit dengan menggunakan jarum kasur. 2. Proses penyimpanan. Proses penyimpanan dilakukan dengan meletakkan karung yang berisi bubuk teh pada palet. Berikut adalah standar pengisian bubuk teh pada karung. PS 40 kg, BPF 45 kg, BOP dan BOPF 50 kg, PF 55 kg, DAS 60 kg. Pengendalian mutu produk akhir. Pengendalian mutu produk akhir di unit perkebunan Tambi dilakukan dengan pengujian organoleptik, green hole, kadar air, dan densitas. Uji kadar air. Uji kadar air dilakukan untuk mengetahui kadar air bubuk teh sesuai dengan standar yaitu 2-4%. Alat yang digunakan untuk uji kadar air yaitu moisture content. Uji densitas. Uji densitas berpengaruh pada proses pengisian teh ke dalam kemasan. Uji densitas dilakukan dengan cara 100 gram bubuk kering dimasukkan ke dalam gelas beker secara free fall. Uji organoleptik dan green hole. Parameter yang digunakan dalam uji organoleptik dan green hole yaitu penampakan bubuk teh, aroma, warna, rasa, dan ampas seduhan teh. Berdasarkan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian mutu proses pengolahan teh hitam di unit perkebunan Tambi, PT Perkebunan Teh Tambi, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, telah dilakukan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat proses yang belum sesuai dengan pengendalian mutu proses pengolahan teh hitam. Sehingga diperlukan adanya tindakan perbaikan yang lebih struktur dan konsisten dari pihak pengelola pabrik di unit perkebunan Tambi, PT Perkebunan Teh Tambi, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.